singkong. Perolehan dari bahan baku utama dan bahan baku pendukung dari produksi dendeng daun singkong ini sangat mudah didapatkan, dikarenakan untuk jumlah pembuatan dendeng daun singkong yang sedikit masih bisa diperoleh di pasar terdekat seperti perolehan dari daun singkong tersebut. Sedangkan apabila nanti ada pemesanan dendeng daun singkong dalam jumlah yang banyak, untuk perolehan bahan baku utama akan dilakukan pemesanan ke petani daun singkong. Pembelian daun singkong ini sebelumnya sudah dilakukan pemesanan kepada penjual, sehingga pada saat melakukan pembelian hanya tinggal mengambil ke penjual. Untuk bahan pendukungnya yaitu tepung terigu, tepung tapioka, telur, bawang putih, bawang merah, cabai merah, kencur, ketumbar bubuk, merica bubuk, kemiri, gula, garam, dan penyedap rasa. Proses pembelian bahan baku pendukung seperti yang telah disebutkan tadi itu dilakukan di pasar yang terdekat juga, seperti yang saya lakukan pada toko milik Bu Ida itu. Untuk bahan baku seperti tepung tapioka, telur, itu sebelumnya sudah ada di rumah, dikarenakan bahan tersebut merupakan sisa dari pembuatan dendeng daun singkong pada pemesanan sebelumnya, sehingga untuk meminimalisir terjadinya biaya yang terlalu besar, maka bahan tersebut dapat digunakan pada pembuatan dendeng daun singkong selanjutnya. Pembelian bahan pendukung dalam pembuatan dendeng daun singkong harus disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap produksi. Untuk pembelian bahan baku pendukung tidak dilakukan setiap hari, karena untuk setiap bahan yang habis dalam melakukan produksi, maka akan langsung segera membeli bahan tersebut, sehingga tidak terjadi penimbunan bahan pendukung yang terlalu lama. Halo semua, di sini kita sudah memasuki tahap pembuatan dendeng daun singkong. Pertama-tama, kita harus menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, antara lain 250 gram daun singkong, 7 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 buah kemiri, 2 buah cabai merah besar dan 2 butir telur, 150 gram tepung terigu protein sedang, 100 gram tepung tapioka, 1 sendok teh lada penyedap rasa dan ketumbar bubuk, serta 1 sendok makan garam dan 3 sendok makan gula pasir. Tahap selanjutnya, cuci daun singkong hingga bersih menggunakan air mengalir. Nyalakan api untuk memasak air dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan daun singkong yang sudah dicuci bersih ke dalam panci, kemudian rebus hingga matang. Sembari menunggu daun singkongnya matang, masukkan bahan bumbu yang digunakan ke dalam blender, seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai merah besar, lalu blender hingga halus. Setelah daun singkong yang direbus sudah matang, matikan kompor. Lalu, cuci bersih menggunakan air mengalir, kemudian peras daun singkong dan tiriskan di wadah. Tahap selanjutnya yaitu cincang kecil-kecil daun singkong yang sudah matang, lalu sisihkan ke baskom. Setelah itu, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam baskom, diikuti 2 butir telur yang sudah dikocok lepas, serta masukkan bumbu-bumbu penyedap. Kemudian, campur dan aduk hingga rata. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan bahan-bahan kering seperti tepung terigu protein sedang dan tepung tapioka, kemudian aduk kembali hingga rata. Setelah adonan sudah tercampur rata, masukkan adonan dendeng daun singkong ke dalam loyang, kemudian masukkan ke dalam tempat kukus yang sebelumnya sudah dipanaskan, lalu tunggu hingga adonan matang. Apabila adonan sudah matang, matikan api, lalu angkat loyang,
Kemudian diamkan adonan hingga dingin. Adonan yang sudah dingin berarti adonan siap untuk diiris tipis-tipis. Kemudian hasilnya dapat diletakkan di atas baki atau dapat juga diletakkan di atas tampah. Setelah itu masuk ke tahap penjemuran. Adonan dijemur di bawah terik matahari dan tunggu adonan hingga setengah kering. Adonan yang sudah setengah kering dapat diangkat lalu masuk ke tahap penggorengan. Masukkan dendeng daun singkong ke dalam minyak yang sudah panas, kemudian goreng hingga berwarna coklat keemasan. Setelah berubah warna menjadi coklat keemasan, tiriskan dendeng daun singkong dan letakkan ke dalam wadah. Memasuki tahap pengemasan, di sini saya menggunakan plastik klip berdiri yang sudah disertai dengan label dendeng daun singkong. Setelah itu, masukkan dendeng daun singkong ke dalam kemasan, kemudian timbang hingga mencapai berat 250 gram. Dan yang terakhir, dendeng daun singkong siap untuk diperjualbelikan. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai aspek pemasaran. Pemasaran merupakan aliran produk dari produsen primer ke konsumen akhir melalui saluran pemasaran. Adapun aspek pemasaran pada produk dendeng daun singkong dilakukan melalui dua cara, yakni pemasaran secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk pemasaran tidak langsungnya dilakukan dengan memanfaatkan akun media sosial seperti akun Instagram dan juga e-commerce. Jadi nanti customer bisa melakukan pemesanan via WhatsApp, yang mana kontak admin bakal dicantumkan di akun Instagram dari produk dendeng daun singkong. Dan customer bisa mendapatkan info lanjut seputar produk pada akun Instagram kami atau bisa dengan menghubungi kontak admin yang memang sudah tertera. Kemudian untuk pemasaran secara langsungnya akan dilakukan dengan cara customer dapat mengunjungi dari lokasi produksi dari dendeng daun singkong ini. Dan nanti owner juga akan melakukan membuka box kontainer dan menitipkan produk di tempat oleh-oleh.